Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Markus bab 12 ayat 1-12. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang ini mereka pukul sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi dan orang ini mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Sekarang tinggal hanya satu orang, anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia. Maka warisan ini menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Lalu mereka berusaha menangkap Yesus karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut pada orang banyak, jadi mereka pergi dan membiarkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, penginjil sebelumnya kita mendengar bagaimana tokoh-tokoh orang Yahudi pada waktu itu dikatakan mereka itu adalah imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Jadi mereka itu dalam konteks otoritas keagamaan adalah orang-orang penting, atau mereka itu dianggap sebagai sebagai orang tua yang diberi otoritas tertentu, sehingga banyak orang yang mengakui keberadaan mereka dan menganggap apa yang mereka katakan itu sebagai sebuah kebenaran dan harus dilakukan. Tetapi berhadapan dengan Yesus, bagi mereka Yesus itu adalah sebuah ancaman, karena mereka tahu bahwa Yesus itu susah untuk dilawan dan dia itu adalah orang benar. Susah untuk ditemukan kesalahan-kesalahan pada dirinya. Dan oleh karena itulah mereka kemudian merencanakan berbagai macam rancangan atau rencana bagaimana menangkap Yesus atau menjadikan Yesus sebagai tersangka atas sebuah pernyataan, atas sebuah perbuatan atau tindakannya. Jadi kita bisa menyaksikan bagaimana mereka itu dalam bacaan-bacaan Injil berusaha untuk menggoda Yesus, untuk menjatuhkannya dengan berbagai dalil, dengan berbagai pernyataannya. Pada kesempatan ini kita mendengar kemudian bagaimana Yesus mengkritik mereka. Jadi kritikan Yesus itu diumpamakan, atau kritikan Yesus itu jiwanya itu adalah melalui sebuah perumpamaan. Jadi kritik ini tidak secara langsung, tetapi melalui sebuah
perumpamaan ya. Dari perumpamaan yang diangkat dalam penginjil Markus adalah perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Jadi dikatakan tadi bagaimana seorang mempercayakan kebun anggurnya yang sudah dipagari, sudah digali lubang dan menara penjaga kepada penggarap-penggarap. Jadi ketika musim panen tiba, sang pemilik kebun itu ya mengutus orangnya, orang pertama, orang kedua, orang ketiga dan seterusnya untuk meminta jatah untuk tuannya. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi mereka malah diusir, disiksa, dibunuh, dipermalukan dan sebagainya. Termasuk pada akhirnya dia mengutus putranya sendiri, sama juga. Mereka bahkan membunuh sang putra itu. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, mungkin hal yang mau dikatakan begini. Allah yang maha kasih itu ya, itu Allah yang sungguh baik ya. Jadi dia menanamkan dalam diri atau memberikan sebuah hukum kepada orang Israel, waktu bangsa Israel ya pada waktu itu, yang memang tujuannya itu baik, untuk dipelihara, dihidupi sedemikian rupa sebagai pedoman hidup mereka. Tetapi kemudian digocek sedemikian rupa hukum itu, ditambahkan atau dikurangkan, sehingga semangatnya itu adalah semangat kepentingan orang tertentu. Nah, karena itu sikap-sikap orang-orang itu pada waktu itu tidak menunjukkan lagi kesetiaan kepada Allah. Dan oleh karena itu, atau mereka bahkan semakin menjauh dari Allah ya. Yang mereka bergabung dengan atau mereka mengikuti cara-cara orang kafir atau bangsa asing pada waktu itu ya, mengambil spiritualitas mereka, menyembah berhala dan sebagainya ya. Yang pada akhirnya tentu mereka itu sudah melupakan Allah, melupakan kebenaran yang semestinya. Oleh karena itu Allah kemudian mengutus para nabi. Para nabi diutusnya satu-satu, tetapi ya para nabi ini diutus untuk menyuarakan apa yang menjadi suara Allah, apa yang menjadi perasaan Allah, apa yang menjadi kehendak Allah. Tetapi semua para nabi itu tidak diterima. Mereka bahkan ditangkap, disiksa, dipenjarakan, dibunuh, bahkan dipermalukannya. Sehingga para nabi itu pun mendapatkan atau perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh dari mereka. Jadi orang-orang itu adalah orang-orang itu masih warisan dari atau nenek moyang dari orang-orang yang kita sebutkan pada awal tadi itu ya, yang memang mempunyai kepentingan tersendiri. Ketika para nabi itu datang, mereka merasa sebagai ancaman ya, sehingga mereka kemudian dihalang-halangi, bahkan itu tadi mereka dibunuh. Pada akhirnya dalam perumpamaan itu dikatakan Tuhan itu mengutus putranya. Dalam hal ini adalah Yesus sendiri. Yesus yang datang sebagai kepenuhan janji Allah. Dia adalah Mesias, tetapi sama juga seperti tindakan mereka, semangat yang diwariskan kepada mereka. Mereka menolak Yesus, mereka tidak menerima Yesus, bahkan mencari-cari kesalahan Yesus, menuduh Yesus sebagai penghulu setan atau Belzebul dan sebagainya, atau apa yang dilakukan oleh Yesus itu ya, itu adalah semuanya itu adalah melanggar hukum, melanggar sabat dan sebagainya ya. Jadi apa ya, mereka tidak menerima Yesus. Tentu di sini mereka tidak mendengarkan ajaran Yesus. Mereka tidak berusaha untuk membuka hati akan kehadiran Yesus, sehingga bagi mereka Yesus adalah sebuah ancaman. Oleh karena itu mereka mencari-cari kesalahan Yesus, dan kemudian pun ya pada akhirnya Yesus ditangkap, disiksa sedemikian rupa dan mati disalib. Jadi bagi Yesus orang-orang itu dikatakan dalam perumpamaan penggarap-penggarap itu apa ya? Mereka diperlakukan secara apa? Mereka dibinasakan. Penggarap-penggarap itu atau orang-orang itu dianggap tidak bernilai ya, tidak bermakna. Oleh karena itu ya pantaslah mereka untuk menerima sesuatu ganjaran dari perbuatan mereka sendiri ya. Jadi teman-teman, saudara-saudari, arah dari perumpamaan Yesus tadi itu ya kepada orang-orang itu, mengkritik mereka bisa-bisan karena cara hidup mereka yang tidak menunjukkan diri sebagai orang yang dikasihi Allah. Kita sebagai orang yang telah dibaptis ya, tentu kita menerima Tuhan kita Yesus Kristus, Roh Kudus, Allah Bapa,
yang pada akhirnya mempunyai ajaran yang diwariskan kepada gereja, kita diajarkan oleh gereja untuk senantiasa hidup dalam kebenaran. Tapi terkadang mungkin kita ya seperti orang-orang tadi, kita menampilkan diri dalam kemunafikan. Kita tidak menunjukkan kesungguhan iman kita, baik kita hayati sebagai pribadi maupun mempraktekkannya dalam kehidupan nyata. Kita mungkin hanya beriman sebatas logika, ucapan, tetapi tidak dihayati dalam perbuatan kita. Kita sama artinya mementingkan kepentingan diri kita sendiri daripada kita mementingkan apa yang menjadi lebih dari itu, yaitu kepentingan Allah yang bertujuan untuk membangun hidup bersama yang sejahtera. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.